info cuaca ya. Kalau di Dabo Singkep sendiri gimana Pak untuk informasi? Kalau untuk Dabo Singkep sementara ini karena kita di stasiun itu berkelas gitu, kita masih koordinatornya Batam. Tapi untuk lokal sendiri saya untuk mencoba memperinformasikan lewat email. Beberapa email yaitu BBBD, kemudian Koramil, Polres, dan Pemda setempat. Jadi di subnya kita saya email setiap hari info untuk 3 harian cuaca ke depan bagaimana. Oke, berarti biasanya nanti mereka yang akan menginformasikan kepada masyarakat. Iya, untuk setempat Dabo Singkep khususnya. Baik. Dan nanti kita masih akan buka telepon ya di 462-218. Kita ingin tahu juga ternyata musim hujan ada normal, ada juga di bawah normal. Ini mungkin yang ingin saya tanyakan juga kepada tamu saya pada malam hari ini pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi usai jeda pariwara. Perkembangan teknologi informasi di Batam ini secara garis besar itu terbagi di 2 bidang. Kalau internet kan tidak ada batasan, bisa diakses siapa aja. Sekarang kan teknologi udah canggih ya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus kita pada malam hari ini bersama BMKG. Dan bagi Anda yang di rumah ingin bergabung silakan ya di line telepon kita di 462-218. Kita langsung saja. Tadi saya ingin tanyakan tentang musim hujan itu ada yang normal, ada yang di bawah normal. Mungkin Pak Sahat bisa jelaskan? Ya, untuk maksud di atas normal dan di bawah normal itu, dan ada efek-efeknya di bawah normal itu bagaimana, di atas normal itu bagaimana. Kalau dikatakan normal itu data yang sekian puluh tahun dirata-ratakan untuk dibagi pada tahun itu. Misalnya data ada 28 tahun, dijumlahkan dibagi dengan tahun yang untuk ke tahun berikutnya. Jadi normalnya berapa? Misalkan rata-ratanya bulan Januari 100 mm, itu adalah normalnya. Hasil dari pembagian, hasil kalau ada data 30 tahun, nah itu dia hasil normalnya. Dan kalau dikatakan efek daripada di bawah normal, itu pengaruh kepada nutrisi yang kita dapatkan dan pernapasan. Kalau sudah kurang nutrisi pada manusia dan pernapasan akan terganggu, itu mengakibatkan penyakit. Dan kalau di atas normal juga, kalau hujan di atas normal akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya ya salah satu penyebabnya demam berdarah karena air yang tergenang di mana-mana berada. Nah, makanya kalau hujan itu ada batasan normal, di atas normal, dan di bawah normal. Oh, begitu. Iya. Justru kalau normal itu justru penyakit ya kan? Iya. Begitu. Normal tidak, tapi di atas normal. Kalau di atas normal kan menimbulkan banjir kan? Iya. Oh iya, betul. Dan genangan air. Baik. Bisa saya tambahkan? Boleh silakan Pak. Saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi.
katakan misalnya bulan Januari itu rata-ratanya adalah 100 mm. Iya. Kalau di bawah normal itu berapa sih? Berarti lebih kecil dari 85%. Iya. Di bawah 85 mm itu sudah di bawah normal. Tapi kalau di atas normal adalah di atas 115%. Berarti kalau misalnya 115 mm berarti sudah di atas normal. Rata-ratanya untuk ukuran BMKG itu 85% sampai dengan 115% untuk 1 tahun. Oh, untuk 1 tahun. Baik, ini sebenarnya cukup menarik. Jadi saya juga ingin tahu nih informasinya, ternyata untuk bisa bekerja di BMKG ini ada sekolahnya katanya Iya, gitu ya. Mungkin bisa diinformasikan, boleh siapa Pak Saad atau Pak Philip? Iya, Ya. boleh. Untuk pemirsa di rumah, kita BMKG ini bukan dari Sekolah. dari umum, tetapi ada sekolahnya, yaitu dari SMA, terutama SMA yang statusnya IPA. Oh, IPA. IPA, baik. kemudian SMK dan STM. Nah, itu sekolahnya sekolah gratis dan dapat biaya dari sekolah. Ikatan dinas. Ikatan dinas Ikatan istilahnya, dinas. iya. Oh, jadi memang bukan sekolah umum seperti biasa, tempat Iya. kuliah tidak ya, Khusus, jadi memang khusus iya. ya. Khusus. Jadi karena memang ada data-data yang tertentu yang mana harus dipelajari sebelum Iya, mereka iya. terjun ke lapangan nanti. Iya. Tadi kan saya lihat ini knotnya berapa, kecepatannya Iya, berapa, iya, itu kan sekolahnya langsung khusus. khusus ya. Baik, mungkin ini yang perlu kita informasikan juga. Baik, kita juga ingin tanya nih, memang kita tahu tadi kan rata-rata ibu-ibu pada bertanya tentang cuaca. Mungkin tadi Bapak sudah sempat sampaikan juga untuk Batam sendiri. Nah, untuk yang Dabo dan Rane sendiri pasti ada perbedaan sedikit cuacanya, walaupun katanya sama ya. Nah, ini kalau untuk Dabo Singkep Pak, biasanya kan rata-rata kan itu para nelayan paling banyak Iya. beraktivitas di laut. Nah, itu kan kadang-kadang Bapak bilang melalui Syah Bandar, ya Pak, Bapak mengemailkan. Nah, jika memang mereka tidak dapat informasi, itu kemana bisa mereka mengetahui informasi tentang cuacanya sendiri, Pak? Ya, itulah dalam kesempatan ini kita menghimbau kepada masyarakat, apalagi pada awam, masyarakat awam, ya tidak menutup dirilah untuk mencari informasi ke BMKG. Sebab memang nelayan-nelayan ini kadang ada yang mau untuk mencari informasi, ada yang tidak gitu. Di situ juga satu kendala, tapi saya mencoba kalau di Dabo Singkep itu saya turun langsung ke kecamatan, berbicara sama Pak Camatnya bagaimana informasi kita ini dapat ke masyarakat umum. Kendala apa sih Pak yang ditemukan kalau di Dabo Singkep tentang BMKG sendiri di lapangannya gimana Pak? Ya, kalau di Dabo Singkep itu masyarakatnya sendiri yang kurang belum mengenal, belum mengenal. Iya, BMKG itu apa? Iya. Tapi jadi berarti masih manual kah mereka melihat cuacanya atau seperti apa? Mungkin kalau secara manual mungkin mereka juga nggak tahu apa itu BMKG, makanya mereka ya tidak mau mengetahui lah itu. Tapi kendala di lapangan cuma di situ saja, Iya, kurang adanya iya, kurang, proaktif mereka proaktif, untuk menanyakan iya. tentang cuaca. Iya. Tapi yang pasti mereka kalau ada saling sharing berarti kan Iya. antara pihak pemerintah sendiri dengan masyarakat di sekitar sana. Iya. Kalau di Rane gimana Pak? Mungkin ingin tahu Kalau juga di nih. Rane sekarang ada kerjasama dengan Polres itu, jadi dari Polres Natuna itu kadang minta data ke Natuna, jadi poluan-poluan yang ada itu turun ke lapangan memberikan informasi cuaca ke desa-desa gitu. Biasanya informasi apa tuh Pak yang diberikan Pak? Ya, informasi mengenai yang pertama itu di musim-musim utara biasanya tuh mengenai tinggi gelombang, angin, terus hujan sama arah dan kecepatan angin gitu kan. Nah, jadi mereka nanti kalau misalnya kondisi gelombang lebih tidak tidak memungkinkan melaut, itu kami ada Himbauan juga? himbauan peringatan dini gitu, supaya tidak melaut dulu dalam beberapa hari ke depan gitu, himbauan kami. Itu kita sampaikan juga melalui media cetak, dan RRI nanti tetap membantu itu, menyiarkan informasi itu kepada masyarakat. Baik, Pak, kita tahu mungkin di Kepulauan Riau sendiri ini kan banyak pulau-pulau nih, salah satunya ada Ranai, kemudian ada Dabo Singkep. Untuk Batam sendiri gimana nih Pak, untuk agar kita tahu juga walaupun memang tidak semuanya mereka pada nelayan, tetapi juga ada beraktivitas di luar ini gitu. Untuk BMKG Kota Batam sendiri gimana nih Pak? Kami di BMKG ini ada beberapa titik pengamatan curah hujan otomatis. Ya. Sekitar 9 titik pengamatan otomatis non awak. Nah, setiap saat
alat tersebut mengirim informasi itu ke stasiun meteorologi Hang Nadiem, kemudian data tersebut dikumpul kemudian diolah. Sehingga tiap bulan kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat lewat buletin. Jadi kami punya saluran informasi pada masyarakat lewat buletin yang kami lakukan tiap bulan. Jadi informasi lewat buletin itu kami berikan pada saat bulan sekarang ini, sebelumnya itu adalah evaluasi tentang musim atau cuaca pada bulan yang lalu. Sedangkan yang di depan adalah perakiraan ataupun praduga apa yang akan terjadi baik itu musim maupun cuaca di bulan yang akan datang. Sehingga masyarakat pun juga bisa mengetahui tentang informasi buletin. Memang buletin sangat terbatas, nggak usah khawatir. Website kami pun juga membuka informasi tentang buletin tersebut. Masyarakat juga bisa membaca dan bisa mengikuti lewat buletin tersebut. Walaupun kami informasikan lewat website ya. Yeah. Tapi untuk Kota Batam sendiri kan mereka rata-rata banyak menggunakan teknologi, jadi memudahkan mereka. Tapi ada kendala nggak Pak sih di lapangan jika memang kita ketahui kan tidak, walaupun sebenarnya warga Kota Batam sendiri tidak semuanya juga bisa menggunakan teknologi ini, ada kendala nggak kalau saat Bapak ketemu? Sebenarnya kalau saya katakan kalau Batam sendiri karena daerahnya heterogen ya, campuran dan masyarakatnya sudah betul aktif dan sibuk sekali, sehingga mereka sebenarnya tidak kesulitan. Saya bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman media yang begitu aktif dan antusias menanyakan informasi tentang cuaca dan musim, dan mereka tidak ragu-ragu datang. Saya selalu terbuka pintu yang selebar-lebarnya untuk mass media ini, karena kami tidak bisa menginformasikan pada masyarakat pada saat yang tepat dan cepat tanpa bantuan mass media. Jadi mass media inilah yang merupakan perpanjangan tangan. Yang perlu diwaspadai adalah bahasa penyampaian. Saya selalu mewanti-wanti buat rekan-rekan di mass media, bahasa yang awam, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat langsung ngeh. Pada saat mereka menerima informasi, mereka nggak bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh. Jadi memang media juga salah satu perantara yang tepat dan baik juga, dan kita juga harus menyampaikan yang benar juga, agar tidak ada masyarakat juga jangan salah paham juga ya Pak ya tentang cuaca ini. Memang dia satu informasi di Facebook itu akan share ke seluruhnya. Cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami. Tapi bisa ditambahkan untuk maritimnya yang di Batam kan ada juga display disediakan. Oh iya, boleh masyarakat ketahui bahwa di Batam ada display tentang informasi kemaritiman. Itu kami tahun lalu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Memasang display tentang informasi di Pelabuhan Sekupang Ferry Internasional. Di situ masyarakat bisa melihat informasi tentang cuaca, tentang kelautan untuk Kepulauan Riau. Oh iya, karena memang aktivitasnya memang di daerah pelabuhan, perairan ya Pak ya. Oke, baik, kita masih akan kembali lagi berbincang di segmen ini. Untuk segmen terakhir nanti kita ingin minta harapan dan apa yang akan disampaikan di peringatan Hari Meteorologi Dunia ini ya Pak ya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, sesaat lagi kami akan segera kembali. Pada umumnya, tunawisma biasanya menerima sebuah kotak dengan pakaian yang sesuai ukuran mereka. Anda juga bisa berinteraksi layaknya manusia normal dalam kehidupan nyata. Relokasi kampung warga di Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga merasa didesak untuk pindah ke tempat baru. Saksikan terus Nusantara Kini bersama saya Putri Mere. Dan saya Rizky Arisnanda, jumpa lagi besok. Sampai jumpa.
Ya pemirsa, tiba kita di sesi terakhir di perbincangan kita pada malam hari ini di dialog khusus. Kita mungkin minta ini himbauan dulu nih kepada Pak Sahat dulu, saya ingin tanyakan ini kira-kira